Selama milenium terakhir, Laut Penglai tetap tersembunyi. Orang-orang jarang keluar. Banyak orang sudah lupa tentang Laut Penglai, tidak tahu tempat seperti apa itu. Sekarang adalah zaman bela diri. Kultivasi Immortal Cultivation dengan paksa jelas bukan jalan yang benar. Tidak hanya itu sangat sulit, tetapi juga tidak ada harapan untuk menjadi seorang immortal. Itu sangat tragis. Catatan TL, jika itu membingungkan, kesan yang saya miliki adalah bahwa dewa adalah penggarap abadi yang mencapai titik melarikan diri dari 6 jalur reinkarnasi, atau lebih tepatnya, karena itu rusak, mencapai titik hidup selamanya selama ada ki abadi. Karena tidak ada lagi kesengsaraan abadi di zaman bela diri, tidak ada yang bisa benar-benar menjadi abadi sejati. Namun, tidak ada yang akan mengabaikan kekuatan penggarap abadi ini. Mereka tahu segala macam seni abadi yang aneh dan keterampilan sihir yang kuat. Mereka juga memiliki berbagai harta karun sihir yang berubah. Ini mengakibatkan penggarap bela diri sangat menderita ketika melawan penggarap abadi. Jika mereka tidak bisa mendekati penggarap abadi, mereka bahkan mungkin akan dipermainkan sampai mati. Tidak ada yang mengerti apa yang dipikirkan kelompok penggarap abadi ini dalam menghilang selama 1000 tahun dan tiba-tiba muncul kembali di zaman keemasan. Selanjutnya, setelah ketidakhadiran mereka selama ribuan tahun, sulit untuk menilai seberapa kuat para penggarap abadi ini. Apakah mereka membaik, atau justru menurun? Menarik. Sepertinya kelompok penggarap abadi ini benar-benar sekarat. Untuk berpikir bahwa 2 dari 3 yang mulia abadi ada di sini. Jiang Tian tampaknya memahami kelompok penggarap abadi ini dengan baik. Saat dia dengan santai mengevaluasi mereka, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Terkejut, Xiao Chen bertanya, Jiang Senior, mengapa Anda mengatakan ini? Kamu tidak tahu. Itu masuk akal. Selain beberapa barang antik, tidak banyak orang yang tahu tentang ini, kata Jiang Tian acuh tak acuh. Mu Yong, lelaki tua berjubah rami, berkata, saya tahu sedikit tentang itu. Ki abadi Laut Penglai telah menurun. Oleh karena itu, 1000 tahun yang lalu, mereka mengunci diri di dunia kecil mereka. Berdasarkan hari ini, mereka pasti telah menemui jalan buntu dan mempertaruhkan semuanya untuk ini. Feng Xiao berkata, apakah penggarap abadi kuat? Pria tua berjubah rami itu berpikir sejenak. Karena mereka mungkin akan berinteraksi dengan kelompok penggarap abadi ini, dia menjelaskan, ya, Anda bisa menyebut mereka kuat. Seorang yang mulia abadi sekuat Kaisar bela diri surga ke-9 dan dapat bersaing dengan seorang guru suci. Namun, begitu Anda mendekat, Anda bahkan dapat dengan mudah membunuh seorang immortal venerate. Tanpa tubuh immortal, mereka tidak bisa lepas dari 6 jalur reinkarnasi. Mereka juga tidak memiliki keterampilan sihir yang benar-benar kuat. Kelompok penggarap abadi ini tidak dapat dibandingkan dengan penggarap abadi dari zaman abadi. Petik 2. Namun, Xiao Chen samar-samar merasa ada yang tidak beres. Masalahnya mungkin tidak sesederhana itu. Laut Penglai tidak selemah yang mereka berdua bayangkan. Jika tidak, penggarap abadi tidak akan memiliki keberanian untuk menerima Xie Changtian, yang bertanggung jawab atas kematian Kaisar Guntur Sangmu. Namun, keraguan ini semua rahasia. Tidak nyaman bagi Xiao Chen untuk mengatakannya. Dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Lihat, ada seorang wanita di gunung. Tepat pada saat ini, seseorang di wilayah laut terdekat tiba-tiba berteriak kaget, menunjuk ke puncak gunung di bawah Istana Abadi Meraj. Ketika indera tajam Xiao Chen menangkap ini, dia segera melihatnya. Memang, ada seorang wanita di gunung. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki rambut panjang. Memegang pedang di tangannya, dia seperti peri halus, terlihat sangat halus. Dia memancarkan aura murni, dan matanya berbinar seperti bintang dan permata. Pepatah mengatakan, keindahan yang begitu cemerlang, itu bisa menggulingkan dunia, berlaku untuk ini. Pada saat ini, Istana Abadi Meraj belum tiba. Bagaimana mungkin ada seseorang di puncak gunung? Keraguan seperti itu muncul di benak Xiao Chen. Namun, ketika dia melihat lelaki tua berjubah rami itu, dia memperhatikan bahwa pihak lain tampak tenang. Apakah itu peri? Feng Xiao bertanya dengan agak linglung. Pasangan parubaya dan pendekar pedang itu bingung, sekaligus terkesan, dengan penampilan dan aura wanita ini. Itu bukan peri. Itu adalah master sekte wanita dari sekte itu dari era imemorial. Menghitung waktu lain saya di sini, ini adalah ketiga kalinya saya melihatnya. Petik 2. Pria tua berjubah rami menambahkan dengan tenang, wanita ini muncul di tempat yang berbeda setiap saat. Namun, setelah kami masuk, saya tidak pernah melihatnya. Ini sangat misterius. Saat wanita ini muncul, 2 Immortal Venerates di kapal Immortal membuka mata mereka pada saat yang sama. 3 yang mulia abadi Laut Penglai adalah Yang Mulia Yun Chen,
Yang Mulia Ming Yue, dan Yang Abadi yang terkuat, Tian Yi. Dari ketiganya, Immortal Venerate Yun Chen terkenal dengan alkimianya. Kekuatan tempur Immortal Venerate Yun Chen lebih lemah, jadi dia tidak ikut dalam perjalanan ini. Yang datang adalah Ming Yue dan Tian Yi, dua Immortal Venerates lainnya. Saat melihat wanita halus di puncak gunung, kedua Immortal Venerates menunjukkan ekspresi rumit seolah-olah mereka tahu asal-usul wanita ini. Pada saat yang sama, wakil Master Sekte berpakaian darah juga menatap wanita berpakaian putih itu. Setelah beberapa penjelasan, banyak kaisar bela diri yang ada di sini untuk pertama kalinya tidak lagi menganggap wanita berpakaian putih ini aneh. Mereka menganggapnya hanya sebagai ilusi. Indra Xiao Chen sangat tajam. Saat dia melihat wanita berpakaian putih itu, dia memiliki perasaan aneh untuk beberapa alasan. Luar biasa halus dan sangat indah. Karena dia bukan peri, dia hanya bisa menjadi iblis. Namun, ini hanya pendapat Xiao Chen. Selanjutnya, lelaki tua berjubah rami itu berkata bahwa mereka tidak akan bertemu wanita ini, jadi tidak perlu memikirkan hal ini. Kabut yang menutupi ujung lautan tiba-tiba menghilang. Semua gunung dan sungai di sekitar Istana Abadi Mirage muncul dengan jelas di hadapan semua orang. Perasaan ini sangat misterius. Sepertinya Istana Abadi Mirage ini selalu ada di sana, hanya tertutup kabut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Orang-orang dari berbagai tanah suci segera terbang menuju Istana Abadi Mirage dalam kelompok. Ketika mereka mendekati pegunungan, sosok mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Orang tua berjubah rami tidak menganggap ini aneh. Dia menjelaskan bahwa mereka telah memasuki tempat di mana Istana Abadi Mirage berada. Ini adalah potongan batu giok yang dibuat sendiri oleh Senior Jiang. Silakan perbaiki mereka. Jika tidak, kami akan dikirim ke tempat terpisah setelah kami masuk. Dengan strip giok ini, kita akan bisa masuk bersama. Berbagai tanah suci juga melakukan ini. Xiao Chen menerima potongan batu giok dan melakukan apa yang diperintahkan. Setelah memperbaikinya, dia merasakan aura ketujuh dari mereka muncul seolah-olah mereka menyatu dengan erat. Ayo pergi. Ketika semua orang telah memperbaiki potongan batu giok mereka, lelaki tua berjubah rami itu adalah yang pertama terbang. Yang lain dengan cepat mengikuti di belakang. Xiao Chen adalah yang terakhir, membuntuti mereka dengan tidak tergesa-gesa. Saat pemandangan gunung dan sungai semakin dekat, tiba-tiba menghilang. Dunia berputar, dan kemudian tahta siklus mendarat di tanah. Segera setelah itu, Xiao Chen mendengar angin kencang. Setelah memeriksa sekeliling, dia menemukan dirinya berada di puncak gunung. Di gunung lain, ada beberapa orang di puncak juga. Namun, ada juga orang yang tidak muncul di puncak. Sebaliknya, mereka muncul di dasar lembah. Lembah yang dikelilingi oleh sekelompok gunung itu sangat luas dengan lanskap yang berbelit-belit. Lebih jauh lagi, sepertinya ada beberapa misteri di balik ini, itu tidak sesederhana yang terlihat dari puncak gunung. Istana Abadi Mirage menunggu dengan tenang di tengah lembah. Pria tua berjubah rami itu berkata dengan acuh tak acuh, kami cukup beruntung. Kami tidak dikirim ke dasar lembah. Sekte mendalam surgawi yang menempati tempat ini selama era imemorial unggul dalam teknik ilusi yin yang. Setiap batasan di sini menyatu dengan teknik ilusi yin yang. Realitas dan kepalsuan bercampur menjadi satu, membuat orang lengah. Ini sangat aneh. Jika kami dikirim langsung ke dasar lembah, orang-orang yang tidak berpengalaman akan segera melakukan kontak dengan pembatasan dan mati. Kata-kata Muyong membuat semua orang takut tetapi juga menimbulkan keraguan. Tepat pada saat ini, tangisan tajam dan menyedihkan datang dari dasar lembah, membuat mereka semakin ketakutan. Tidak ada yang berani meremehkan kata-kata Muyong lagi, mereka semua mundur untuk berdiri di belakang Senior Jiang. Jiang Tian tertawa dan berkata, jangan takut dengan pak tuamu. Sebelum kita memasuki Istana Abadi Mirage, aku masih bisa melindungi kalian semua. Ayo, kita turun gunung. Istana Abadi Mirage di lembah tampak sangat dekat. Namun, karena contoh berdarah yang ditunjukkan kepada mereka, tidak ada yang dengan bodohnya menyarankan untuk terbang. Jiang Tian turun dengan sangat hati-hati, berhenti setiap beberapa langkah. Pendekar pedang berpakaian hitam di tim terus bergumam pada dirinya sendiri, jelas tidak senang dengan kecepatan mereka. Jiang Senior, bisakah kita bergerak lebih cepat? Pada tingkat ini, kita mungkin akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk tiba di Istana Abadi Mirage. Bahkan sebelum kita mencapai kaki gunung, kita akan dikirim keluar. Setelah berjalan beberapa saat lagi, pendekar pedang berpakaian hitam akhirnya menyuarakan ketidakpuasannya. Tempat ini akan terbuka hanya untuk 1 bulan. Selama mereka tidak mati dalam sebulan, mereka akan dikirim. Meskipun kata-kata pendekar pedang berpakaian hitam itu dilebih-lebihkan,
kecepatan Jiang Tian memang agak lambat. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia merasakan bahwa mereka telah melewati setidaknya 6 formasi ilusi sejauh ini. Selanjutnya, geografi sekitarnya terus berubah dengan setiap langkah. Gunung ini memberinya perasaan makhluk hidup. Dalam istilah geomansi, ini adalah gunung komunikator roh. Jika itu adalah formasi alami, itu akan baik-baik saja, itu akan menjadi gunung abadi. Namun, jika itu disempurnakan oleh seseorang, itu akan menjadi gunung hantu yang asli. Oleh karena itu, bahkan jika Xiao Chen tidak puas dengan kecepatan Jiang Tian, dia tidak akan mengeluh tentang itu. Bagaimanapun, dia bisa dianggap setidaknya setengah Geomaster dan bisa memahami prinsip di balik ini. Haha, dalam hal ini, silakan lanjutkan. Jiang Tian hanya melambaikan pendekar pedang itu tanpa marah. Pendekar pedang berbaju hitam itu sepertinya sudah lama kesal dengan sikap Jiang Tian. Dia menggeram, baiklah, aku akan pergi dulu. Saya adalah Kaisar Bela Diri Sovereign Surga Ketujuh. Itu hanya jalan pegunungan. Apakah Anda pikir saya tidak bisa berjalan di atasnya? Kakak Wen, jangan gegabah. Pria tua berjubah rami itu mencoba meredakan situasi. Namun, pendekar pedang berpakaian hitam telah mengangkat kakinya dan berjalan melewati Jiang Tian. Mu Yong tidak bisa menghentikannya tepat waktu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 10 langkah. Segera, pendekar pedang berpakaian hitam telah mengambil 10 langkah. Dia menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang aku akan baik-baik saja. Untuk berpikir Anda membuat hal-hal tampak begitu misterius. Apa yang kamu katakan tentang ini sekarang? Petik 2. Namun, ketika pendekar pedang berpakaian hitam melihat ekspresi Jiang Tian, Feng Xiao, lelaki tua berjubah rami, dan yang lainnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Mereka semua menunjukkan kengerian dan keseriusan di wajah mereka. Sebenarnya, pendekar pedang berpakaian hitam itu baru saja mengeluarkan tenaga. Dia tidak akan benar-benar pergi jauh, dia hanya ingin membuktikan bahwa mereka dapat melanjutkan dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun, ketika pendekar pedang berpakaian hitam itu melihat ke bawah, dia memucat. Jejak kaki 10 langkahnya semuanya berdarah, terlihat sangat menarik. Pendekar pedang berpakaian hitam itu tidak salah lihat. 10 jejak kaki di tanah yang dibuat dengan darah merah segar sangat hidup dan menarik perhatian. Mereka bahkan tampak agak terlalu bersemangat, sangat tidak mungkin darah manusia bisa sejelas itu. Adegan aneh mengejutkan pendekar pedang berpakaian hitam pucat. Dia dengan cepat melihat kembali ke Jiang Tian dan memohon dengan suara bergetar, Jiang Senior, selamatkan aku. Jangan bergerak. Meskipun Jiang Tian memiliki temperamen yang eksentrik dan karakter yang sombong dan menyendiri, dia tidak akan hanya berdiam diri dan tidak membantu. Hal ini melampaui harapan Jiang Tian. Seharusnya tidak ada masalah besar dengan hanya mengambil 10 langkah. Bahkan jika ada masalah, seharusnya tidak terlalu parah, mengakibatkan jejak kaki berdarah, yang merupakan tanda yang sangat tidak menyenangkan. Awalnya, Jiang Tian hanya ingin membiarkan pendekar pedang berpakaian hitam ini menderita sedikit sebelum bergerak untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, sekarang, sepertinya masalahnya agak terlalu serius. Ini bukan pertama kalinya Jiang Tian datang ke Istana Abadi Meraj, dia telah berada di sini tidak kurang dari 10 kali sebelumnya secara total. Selama dia tidak memasuki istana, dengan kemampuannya, seharusnya tidak ada bahaya. Namun, sekarang, tampaknya ada beberapa perubahan. Seseorang telah mengubah geografi di sini. Ketika hal-hal yang berbeda, sesuatu harus abnormal. Selama Jiang Tian berada di sini, dia baik-baik saja. Jadi, tidak ada alasan lain selain ini. Jangan bergerak, aku akan datang. Saat Jiang Tian berbicara, spanduk geomansi biru terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi sinar cahaya biru, dan menusuk ke tanah dalam beberapa jenis formasi dalam sekejap. Ah! Darah terbang dari tanah tempat spanduk mendarat. Jeritan sengsara terdengar, mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Itu semakin menakutkan pendekar pedang berpakaian hitam itu, tetapi dia tidak berani menyerang Jiang Tian. Pada saat ini, seluruh tanah bergelombang dengan lembut, membentang terus-menerus. Adegan aneh seperti itu menghalangi semua orang untuk bergerak gegabah. Mereka semua menunjukkan ekspresi gugup. Hanya Jiang Tian yang tetap tenang, mengikuti jejak kaki berdarah dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Di atas tahta, ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Sebuah jarum penjepit naga muncul di tangan kanannya. Ini adalah harta karun rahasia pencarian naga yang dia gunakan untuk mencari naga dan memperbaiki pembuluh darah di masa lalu. Saat itu, dia memalsukan banyak dari mereka. Meskipun Xiao Chen menghentikan latihan Geomasternya nanti,
dia masih menyimpan Dragon Fixing Needles, Dragon Revealing Mirror, dan Dragon Subduing Platform. Cahaya melintas di bawah kaki Jiang Tian. Dengan setiap langkah yang dia ambil, darahnya berserakan dan berubah menjadi berkas cahaya merah yang mengelilingi tubuhnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Di luar formasi, raungan menakutkan tiba-tiba bergema. Sepasang mata hijau berkedip terus-menerus, bersama dengan napas berat. Apa itu? Feng Xiao bertanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan merasa agak gugup. Sebagai kaisar bela diri, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang tidak menyenangkan seperti hal hantu ini. Pasangan parubaya itu juga meletakkan tangan kanan mereka di atas senjata mereka, bersiap untuk menyerang kapan saja. Xiao Chen sedikit mengernyit di bawah topengnya. Ini bukan pertanda baik. Jiang Tian sibuk menyebarkan darah jahat itu, dan formasi tidak akan beroperasi dengan sendirinya. Jika benda ini merusak formasi dan menyerbu masuk, kelompoknya mungkin akan panik. Jika ada yang salah, mereka bahkan mungkin akan saling menyerang. Hal yang tidak diketahui akan selalu menjadi sumber ketakutan terbesar. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiao Chen masih memutuskan untuk bergerak pada akhirnya. Dia menjentikkan jarinya, dan Dragon Fixing Needle berubah menjadi seberkas cahaya redup saat ditembakkan. Keberadaan misterius yang berlama-lama dan berkeliaran di sekitar formasi berteriak sedih dan berguling-guling di tanah. Tepat pada saat ini, Jiang Tian juga selesai mengambil 10 langkah itu dan menyebarkan semua darah. Tanah berhenti bergetar, dan semuanya kembali normal. Baiklah, aman untuk saat ini. Jiang Tian menunjuk ke pendekar pedang berpakaian hitam itu, menunjukkan bahwa dia bisa kembali. Pendekar pedang berbaju hitam itu tampak seperti beban berat. Dia berdiri seperti itu untuk beberapa waktu, tidak bergerak sama sekali, tubuhnya sudah kaku sejak lama. Kemudian, pendekar pedang berpakaian hitam itu akhirnya mengangkat kakinya dan mengambil langkah. Ledakan, tubuhnya hancur berkeping-keping dan hancur berkeping-keping. Namun, tidak setetes darah pun tumpah. Ternyata dia sudah berubah menjadi mayat kering jauh lebih awal tanpa menyadarinya. Sekarang, Xiao Chen agak mengerti mengapa darahnya begitu bersemangat. Itu adalah darah esensi dari Kaisar Bela Diri, darah Kaisar Bela Diri berpakaian hitam itu sendiri. Adegan yang tiba-tiba seperti itu mengejutkan semua orang hingga ternganga. Kaisar Bela Diri Sovereign Surga Ketujuh pecah dan mati seketika. Sial, ternyata dia sudah mati sejak dia mengambil langkah pertama yang salah. Buang-buang waktuku. Setelah melirik sisa-sisa, Jiang Tian mengutuk dengan marah. Jiang Senior, apa yang terjadi? Pria tua berjubah rami itu bertanya pada Jiang Tian, menekan kengerian di hatinya. Jiang Tian tidak menyembunyikan apapun. Dia menjawab dengan jujur, seseorang mengacaukan geografi tempat ini. Jika saya tidak salah, itu seharusnya penggarap abadi itu. Selain mereka, tidak ada orang lain yang berani. 19 pegunungan komunikator roh di sekitarnya semuanya berubah menjadi pegunungan hantu asli. Yin dan yang tercampur, 5 elemen berada dalam kekacauan. Dengan hanya satu langkah yang salah, Anda akan berakhir seperti orang itu. Petik 2. Feng Xiao tersentak tajam. Sekuat itu, dia adalah Kaisar Bela Diri Surga Ketujuh. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Jiang Tian tersenyum menghina. Kamu terlalu banyak berpikir. Apakah Anda tahu bagaimana gunung hantu disempurnakan? Itu dibuat dengan menumpuk tulang dan darah Kaisar Bela Diri. Pada zaman kuno, tidak ada upacara penguburan, orang tidak memahami prinsip dan tidak memisahkan kejahatan dari kebaikan. Manusia tidak berbeda dengan binatang buas, melakukan sesuatu dengan kasar dan egois. Kematian Kaisar Bela Diri tidak berbeda dengan kematian binatang buas, jadi tulang dan darahnya menumpuk begitu saja. Ritual penguburan hanya terjadi di era imemorial. Orang-orang akhirnya belajar bagaimana menguburkan orang mati agar mereka dapat meninggal dengan damai. Sejak itu, tidak ada lagi pegunungan hantu yang muncul. Semua pegunungan hantu di dunia ada di sini. Petik 2. Ketika Feng Xiao mendengar rahasia seperti itu, dia agak terkejut, merasa agak sulit untuk menerimanya. Apa yang coba dilakukan oleh kelompok penggarap abadi itu? Apakah mereka mencoba menjebak kita semua di sini? Pria tua berjubah rami itu berpikir lebih jauh, memikirkan istana abadi Mirage. Jiang Tian menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu memikirkannya. Pasti ada sesuatu yang harus mereka dapatkan di Istana Abadi Mirage. Mereka tidak mampu melakukan kesalahan. Kalau tidak, kelompok orang itu tidak akan begitu kejam. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya menemukan buah asal semesta di Istana Abadi Mirage 100 tahun yang lalu. Ini harus jatuh tempo sekitar sekarang. Mungkinkah saya harus tinggal di sini dan menyerah begitu saja? Petik 2.
Dalam depresinya, lelaki tua berjubah rami itu secara tidak sengaja membocorkan rahasia di dalam hatinya. Hehe, buah asal semesta adalah barang yang sangat bagus. Rumor mengatakan bahwa itu adalah buah abadi yang dapat meningkatkan budidaya 1000 tahun. Pak tuamu, kamu benar-benar menyembunyikan rahasiamu dengan baik. Anda harus berada di sini untuk mendapatkan Dao dan menjadi perdana, kan? Jiang Tian berkata sambil tersenyum, tidak menganggap situasinya mendesak. Pasangan parubaya, Feng Xiao, dan Xiao Chen semua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria tua berjubah rami itu. Apakah benar-benar ada yang seperti itu? Ini adalah barang legendaris. Bahkan selama zaman abadi, itu adalah harta alam yang sangat langka. Pria tua berjubah rami itu tidak bisa diganggu lagi. Dia berkata dengan cemberut, Jiang Senior, saya tidak peduli tentang hal lain. Anda harus mengirim saya ke Istana Abadi Meraj. Petik 2. Adegan serupa terjadi di banyak gunung. Para tetua dari berbagai tanah suci semuanya menekan Geomaster mereka untuk mencari jalan menuruni pegunungan. Bukan hanya Muyong. Setiap orang yang datang ke Istana Abadi Meraj semuanya memiliki tujuan masing-masing. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Bagaimanapun, waktu berikutnya Meraj Immortal Palace muncul mungkin setelah zaman kemasan. Jiang Tian berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak mungkin. Geografi sudah kacau, dan gunung hantu telah terbentuk. Saya bisa bergerak bebas sendiri tetapi tidak sambil membawa orang lain. Tunggu saja di sini selama 1 bulan, dan Anda akan dikirim. Petik 2. Di atas tahta, Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Langit mendung, matahari, bulan, dan bintang-bintang tidak terlihat. Namun, dia menanamkan sens spiritualnya ke matanya, memungkinkan dia untuk melihat tanda-tanda astrologi di atas. Xiao Chen dengan lembut mengetuk sandaran tangan dengan 5 jarinya. Pria tua berjubah rami itu sangat frustrasi, tetapi dia jauh lebih baik daripada pendekar pedang berpakaian hitam dalam mengendalikan emosinya. Dia tahu dia tidak bisa gegabah atau memaksa Jiang Tian. Merasa cemberut, Muyong tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Xiao Chen menarik pandangannya dan menilai Jiang Tian. Orang tua ini memiliki banyak cara. Tidak mungkin hanya ini yang bisa dilakukan Jiang Tian. Geomaster harus menahan diri, tidak ingin terlibat dalam konflik ini. Karena itu, dia sengaja menghentikan mereka. Saat Xiao Chen mengamati tanda-tanda astrologi, para Geomaster di pegunungan hantu lainnya menggunakan keterampilan mereka dan tanda-tanda gunung hantu untuk perlahan-lahan menuruni gunung masing-masing. Karena Geomaster lain memiliki beberapa cara untuk menghadapi situasi ini, tidak mungkin bagi Jiang Tian untuk tidak melakukannya. Selanjutnya, dari awal hingga akhir, selain dari beberapa spanduk geomansi sederhana, Xiao Chen belum pernah melihat Jiang Tian menggunakan naga rahasia mencari harta karun yang kuat. Harta Jiang Tian, spanduk air angin duniawi, bahkan belum muncul. Sementara kecurigaan ini melintas di kepala Xiao Chen, dia tiba-tiba menemukan bahwa Jiang Tian sepertinya sedang menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman. Mungkinkah Jiang Tian mengenali saya? Senyum yang bukan senyuman. Apa sebenarnya yang dipikirkan Jiang Tian? Xiao Chen bertanya-tanya sambil membuang muka. Orang lain dalam kelompok semuanya merasa agak tertekan. Tidak ada yang akan puas dengan tetap di sini dan tidak melakukan apa-apa selama 1 bulan. Ini terutama terjadi pada pria tua berjubah rami. Jika orang lain memperoleh barang ajaib seperti buah asal semesta, dia akan sangat frustrasi sehingga dia akan muntah darah. Pukulan seperti itu akan menghancurkan semangat juang apapun yang tersisa. Pasangan parubaya itu berbicara dengan suara rendah. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Jiang Senior, karena Anda tidak mau membawa siapapun, saya akan melanjutkan sendiri. Ini bukan pertama kalinya saya datang ke Istana Abadi Meraj, dan saya membuat beberapa persiapan sendiri, kata lelaki tua berjubah rami itu dengan acuh tak acuh. Tidak lagi mampu bertahan, dia mengambil langkah maju. Jiang Tian tidak bisa diganggu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, silakan. Perjanjian kita berakhir di sini. Hidup dan mati terserah takdir. Sukses dan gagal naik ke surga. Saya tahu apa yang harus dilakukan, kata Muyong dengan tenang dan berjalan keluar dari batas formasi, memilih untuk melanjutkan sendiri. Dia mungkin, memang, memiliki beberapa kartu truf dan berarti di lengan bajunya. Bagaimanapun, Muyong adalah seseorang yang telah pergi ke Istana Abadi Meraj 2 kali sebelumnya dan berhasil bertahan hidup. Kami berdua mendiskusikannya dan memutuskan untuk turun gunung sendiri juga. Namun, kami ingin meminta saran dari senior Jiang. Pasangan parubaya itu tiba di hadapan Jiang Tian, jelas ingin mendapatkan bimbingan. Jiang Tian tidak menolak permintaan mereka. Dia berkata dengan acuh tak acuh,
yin dan yang bercampur di tempat ini, 5 elemen berada dalam kekacauan. Malam hari harus menjadi periode paling tenang. Berjalanlah sekitar 2 jam setiap hari dan jangan terburu-buru. Anda harus bisa turun gunung dalam 7 hari. Namun, itu tidak mutlak. Evaluasi sendiri risikonya dan lakukan tindakan yang sesuai. Setelah mengatakan itu, Jiang Tian memberi keduanya liontin giok pelindung, tidak mengatakan apa-apa lagi. Senior, terima kasih. Keduanya berterima kasih kepada Jiang Tian. Saat malam tiba, mereka langsung berangkat. Sekarang, sebagian besar orang sudah pergi. Hanya Xiao Chen dan Feng Xiao yang tersisa. Kedua bladesmen ini belum membuat pilihan mereka. Jelas, Feng Xiao tidak bisa mengambil keputusan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia bertanya pada Xiao Chen, "Kakak Sadoles, bagaimana menurutmu?" Secara alami, Xiao Chen ingin melanjutkan juga. Namun, jelas bahwa dengan pelatihan Geomasternya, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, orang lain hanya akan menjadi beban. Pentingnya seni siklus bagi Xiao Chen tidak perlu diragukan lagi. Dia menjawab dengan jujur, dengan kekuatanku, aku seharusnya hampir tidak bisa melindungi diriku sendiri. Namun, saya tidak dapat menjaminnya saat bepergian dengan orang lain. Feng Xiao tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bertemu di Istana Abadi Meraj. Saya harap kita bisa sampai di sana hidup-hidup." Xiao Chen berpikir keras, lalu mengeluarkan kotak brokat dan menyerahkannya kepada Feng Xiao. Ada beberapa jarum pengikat naga di sana, yang bisa digunakan Feng Xiao pada saat kritis. Apa ini? Feng Xiao bertanya, bingung. Xiao Chen menjawab dengan tenang, hanya beberapa pernak-pernik. Saya memperbaikinya sendiri. Mereka memiliki beberapa efek pada hal-hal jahat seperti hantu. Feng Xiao tidak terlalu mementingkannya. Namun, dia tetap sangat bersyukur. Setelah menerimanya dengan santai, dia berkata, "Kalau begitu, kita akan berpisah di sini." Hati-hati. Setelah Feng Xiao pergi, hanya Xiao Chen dan Jiang Tian yang tersisa. Jiang Tian tersenyum santai. Mereka semua sudah pergi. Bocah, sekarang kamu bisa melepas topengmu, kan? Petik 2. Tanpa melepas topengnya, Xiao Chen bertanya dengan curiga, "Kapan kamu mengenaliku?" Saya menemukan Anda agak mencurigakan pada pandangan pertama. Anda tidak dapat menyembunyikan aura unik seorang Geomaster. Saat kamu menggunakan Dragon Fixing Needle, aku sudah hampir yakin. Namun, kamu menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Petik 2. Jiang Tian melanjutkan, seluruh dunia telah melupakanmu. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Raja Naga Azure dari saat itu berubah dan menjadi penguasa pedang tanpa bayangan saat ini. Kata-kata ini membuat Xiao Chen terdiam dalam konfirmasi diam-diam dari tebakan pihak lain. Potong omong kosongnya. Seberapa jauh Anda telah mengembangkan mata surgawi Anda? Apakah Anda masih mengolah kanon rahasia surga? Jiang Tian bertanya dengan serius. Kenapa kamu menanyakan ini? Saya sudah lama tidak membudidayakannya. Tahun-tahun ini, saya telah fokus pada saber dao, kata Xiao Chen dengan nada curiga, tidak menyembunyikan apapun. Jiang Tian mengutuk dan berkata, "Dasar bodoh. Untuk berpikir bahwa Anda mengesampingkan mata surgawi dan tidak mengolah teknik yang menantang surga. Begitu banyak orang menginginkan sesuatu seperti itu tetapi tidak dapat memperolehnya. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Awalnya, saya pikir Anda bisa membantu saya sedikit. Sepertinya kamu hanya beban juga." Petik 2. Xiao Chen merasa malu di hatinya atas penghinaan Jiang Tian. Berdasarkan nada pihak lain, Jiang Tian sengaja membuat Mu Yong dan yang lainnya pergi dulu. Kamu masih memiliki cermin pengungkap naga dan platform penakluk naga, dua harta karun rahasia pencarian naga yang kuat itu, kan? Ya, setidaknya kamu masih berguna. Buat persiapan Anda, ikutlah denganku untuk mencari tahu apa yang direncanakan oleh kelompok penggarap abadi itu. Jiang Tian akhirnya menyuarakan tujuannya. Ternyata dia ingin mencari masalah untuk kelompok penggarap abadi itu. Namun, ini bertentangan dengan rencana Xiao Chen. Dia di sini untuk menemukan seni siklus. Selama kelompok penggarap abadi itu tidak menargetkan seni siklus, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bantu aku dengan ini, dan aku akan membantumu mendapatkan Cycle Arts. Aku tahu di mana itu. Sepakat. Xiao Chen berkata langsung tanpa mempertimbangkan sama sekali. Jiang Tian tersenyum dan berkata, benar-benar menentukan. Namun, Anda tidak punya pilihan selain setuju. Jika Anda menolak, saya akan langsung pergi dan membantu orang-orang Cyclic Astral Palace. Petik 2. Setelah membuat beberapa persiapan, Xiao Chen menggabungkan tahta ke dalam pakaian hitamnya. Platform penakluk naga melayang dengan tenang di atas kepalanya saat dia berjalan berdampingan dengan Jiang Tian.
Jiang Tian memegang spanduk air angin duniawi dan menunjuk. Awan gelap perlahan berpisah, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang menampakkan diri, berkedip-kedip dengan cahaya terang. Teknik melihat bintang. Xiao Chen juga tahu ini. Namun, dia masih jauh dari keterampilan Jiang Tian. Dia tidak mengerti bahwa banyak tanda-tanda astrologi. Untuk apa kau melakukan ini? Bukankah geografi tempat ini di sini sudah kacau? Anda tidak akan bisa melihat apapun dari perubahan bintang-bintang, tanya Xiao Chen, merasa bingung. Saya mencoba untuk melihat di gunung mana kelompok penggarap abadi itu berada. Menemukan mereka. Jiang Tian menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya ke gunung hantu di barat laut. Gunung hantu ini dipisahkan dari mereka oleh seluruh lembah. Gunakan mata surgawi Anda untuk memeriksa apakah saya benar. Xiao Chen melepas topengnya, dan mata vertikal terbuka di dahinya. Visinya meluas tanpa batas. Pemandangan di kejauhan diperbesar beberapa kali dan muncul di hadapannya tanpa satu detail pun hilang. Ketika dia akan mencapai batasnya, dia akhirnya melihat kapal immortal. Xiao Chen tidak bisa mempertahankan mata surgawi untuk waktu yang lama. Setelah dia memverifikasi kapal immortal, dia bersiap untuk melepaskan tekniknya. Namun, tepat pada saat ini, wajah lain tiba-tiba muncul di pemandangan di depan matanya. Pemilik wajah ini adalah wanita berpakaian putih yang muncul di gunung sebelum mereka memasuki tempat ini. Sebelum Xiao Chen mengabaikan mata surgawi, wajah pihak lain tampak seperti menempel di wajahnya. Kecantikan wanita ini tidak perlu dideskripsikan. Dia sempurna dan tanpa cacat, tampak sangat pintar, dia tampak luar biasa. Namun, saat Xiao Chen melihat wanita itu, dia merasa takut karena suatu alasan. Dia terkejut mengambil 3 langkah mundur dan mengacaukan bagian terakhir dari mengabaikan mata surgawi. Darah keluar dari sudut bibirnya. Setelah melihat Xiao Chen muntah darah, Jiang Tian bertanya dengan sangat bersemangat, apa yang kamu lihat? Xiao Chen beristirahat sejenak sebelum menjawab, sebuah kapal immortal dan seorang wanita berpakaian putih. Saya tidak yakin apakah itu halusinasi. Jiang Tian, yang berpikir bahwa Xiao Chen bisa melihat banyak, berkata dengan kecewa, tingkat mata surgawimu masih terlalu rendah. Jika Anda meningkatkannya ke tingkat mata terbang surgawi-surgawi, Anda akan dapat melihat banyak hal. Mata terbang surgawi-surgawi hanyalah tingkat mata surgawi. Ketika seseorang mencapainya, mata surgawinya dapat terbang, tidak terbatas pada tubuh fisik. Namun, Xiao Chen bahkan tidak pernah memikirkan level seperti itu sebelumnya. Itu terlalu sulit. Wanita itu, Xiao Chen bertanya, merasa bingung, bukankah dikatakan bahwa dia tidak akan muncul? Jiang Tian menghela nafas dan berkata, saya kira-kira sudah tahu apa yang ingin mereka lakukan. Wanita itu adalah wanita suci surgawi yang mendalam. Dia adalah orang teratas selama era imemorial dan tergila-gila dengan dewa. Setelah budidaya bela diri mencapai puncaknya, dia pindah ke 19 pegunungan hantu dan mengunci energi spiritual istana Meraj Immortal, bersiap untuk berkultivasi sebagai hantu abadi. Xiao Chen bergumam, hantu abadi. Karena seseorang tidak dapat menjadi celestial immortal, menggunakan Ghost Dao untuk menjadi immortal bukanlah hal yang mustahil. Pertanyaannya adalah apakah dia berhasil atau tidak. Ini adalah sesuatu yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Siapa yang tahu hasilnya? Kelompok penggarap abadi ini mungkin mencoba menemukan tubuhnya dan menggali metode untuk berkultivasi sebagai hantu abadi. Petik 2. Jiang Tian menambahkan dengan cemas, jika mereka benar-benar menggali semacam objek yang tidak menyenangkan dan membiarkannya terbang keluar dari istana abadi Meraj, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Ayo, mari kita pergi dan melihat-lihat. Spanduk air angin dunia berputar dan berukuran 2 kali lipat. Jiang Tian segera berdiri di atasnya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen melangkah ke sana juga. Xiao Chen benar-benar ingin tahu apakah wanita berpakaian putih yang dia lihat ini adalah manusia atau hantu dan apakah dia adalah dewa hantu yang disebutkan Jiang Tian. Hanya seorang geomaster seperti Jiang Tian yang berani terbang di tempat aneh seperti ini. Jika itu Xiao Chen, dia benar-benar tidak akan berani. Ada lebih banyak batasan dan formasi di udara dibandingkan di darat. Jika dia ceroboh, dia bisa berakhir dalam ilusi, tidak bisa keluar bahkan setelah kematian. Ilusi 5 elemen yin yang sangat berbeda dari ilusi biasa, menggabungkan kebenaran dalam kepalsuan, dan kepalsuan dalam kebenaran. Itu didasarkan pada geografi sekitarnya, yin yang, dan 5 elemen, membentuk batasan yang terbuat dari ilusi. Bahkan Jiang Tian bertindak hati-hati saat dia terbang. Keduanya jelas mengudara, namun mereka melihat segala macam lingkungan yang berbahaya. Adegan-adegan ini sangat sering berubah. Dalam satu saat, itu bisa menjadi gunung es, di lain waktu,
gunung berapi yang meletus atau mungkin pemandangan neraka. Bukan hanya ini. Di dalam ilusi, ada segala macam binatang buas. Sebagai seorang Geomaster, Jiang Tian secara alami menyerahkan pertempuran kepada Xiao Chen. Jangan memperlakukan binatang ilusi ini sebagai palsu. Jika kamu terluka, kamu masih akan terluka dalam kenyataan, kata Jiang Tian dengan hati-hati saat dia membuka jalan. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan Jiang Tian. Orang tua ini adalah orang yang penuh tipu daya, selalu menggunakan dia untuk kerja keras. Beberapa waktu kemudian, setelah Xiao Chen membunuh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan keluar dari ilusi neraka, pemandangan di depan matanya berubah. Gunung hantu tempat kapal immortal muncul tepat di depan mata mereka. Anehnya, puncak gunung ini kosong, tidak ada orang sama sekali. Keduanya tidak melihat penggarap abadi oleh kapal abadi itu. Itu sangat tenang. Kemana kelompok orang ini lari? Lihat sekeliling, gumam Jiang Tian. Kemudian, dia menyingkirkan spanduk air angin duniawi dan mendarat di gunung hantu bersama Xiao Chen. Setelah Jiang Tian memberi Xiao Chen beberapa instruksi, mereka berdua mulai mencari petunjuk di gunung. Setelah beberapa saat, keduanya bertemu kembali dengan kekecewaan, karena gagal menemukan apapun. Ini seharusnya tidak terjadi. Karena mereka merusak geografi seluruh gunung hantu, tidak peduli apa, mereka seharusnya meninggalkan beberapa jejak, gumam Jiang Tian pada dirinya sendiri dengan bingung. Xiao Chen juga bingung. Setelah seseorang menggunakan bendera formasi, pelat formasi, atau alat serupa, hal-hal ini seharusnya tetap tertinggal. Begitu Xiao Chen mendongak, tatapannya jatuh ke kapal immortal. Kemudian, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Jiang Senior, bisakah harta karun rahasia yang mereka gunakan untuk mengubah geografi menjadi kapal abadi ini? Jiang Tian bergetar saat dia melihat ke kapal immortal. Itu sangat mungkin. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa harta karun rahasia pencarian naga tidak dapat dibuat dalam bentuk kapal. Semakin keduanya melihat, semakin mereka menganggap kapal immortal ini aneh, semakin mereka merasa ini mungkin. 7 senjata surgawi terhunus dan berdengung. Niat pedang terakumulasi terus-menerus, menendang angin kencang. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Tian bertanya dengan gugup. Cobalah, nanti, kita akan tahu. Dengan pikiran, 7 senjata surgawi menyerbu ke udara dengan niat pedang yang tak terbatas. Sebelum Jiang Tian bisa menghentikan Xiao Chen, 7 senjata surgawi menabrak kapal immortal. Bang! Seluruh kapal immortal dihancurkan, menendang awan debu dan mengirim pecahan terbang kemana-mana. Ketika gelombang kejut menyapu, mereka berdua dengan cepat mundur. Xiao Chen melindungi Jiang Tian, menanggung bebannya. Apa gunanya menjadi begitu gegabah? Jika jejak petunjuk terputus, kita akan kesulitan mengambilnya lagi, kata Jiang Tian dengan agak mencela. Xiao Chen membalas, sebenarnya, jejak petunjuk telah terputus sejak lama. Karena penggarap abadi itu sudah pergi, mereka pasti tidak akan meninggalkan terlalu banyak jejak diri mereka sendiri. Petik 2. Saat Xiao Chen berbicara, ekspresinya perlahan berubah saat dia menatap ke depan. Ketika debu mereda, kapal immortal yang semula ada hilang. Sebagai gantinya adalah kerangka merah. Ki abadi telah menghilang, digantikan oleh sesuatu yang sangat jahat. Dengan satu pandangan, jelas bahwa itu terdiri dari tulang manusia. Lebih jauh lagi, itu disempurnakan dengan semacam cara yang sangat jahat. Itu jelas kapal hantu, bukan kapal abadi. Memang, kelompok orang ini datang dengan persiapan. Tidak heran mereka bisa mengubah geografi 19 pegunungan hantu. Kapal hantu ini sangat mengesankan. Orang-orang Laut Penglai pasti telah menghabiskan setidaknya 1000 tahun untuk mempersiapkannya. Saat Jiang Tian menatap kapal hantu itu, dia tampak bingung, tidak percaya. Namun, Xiao Chen terus menggelengkan kepalanya, merasa bahwa menjadi Ghost Immortal bukanlah cara yang tepat dan tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan jika mereka lebih siap, pada akhirnya, itu hanya akan sia-sia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Tian menunjukkan ekspresi cemberut dan berkata, kami menghancurkan pengaturan ini terlebih dahulu dan memulihkan geografi Gunung Hantu. Kamu benar-benar hidup untuk menjadi Geomaster terbaik di lautan berbintang surgawi. The Immortal Venerate mengatakan bahwa Anda pasti akan menemukan ini. Memang, prediksinya menjadi kenyataan. Petik 2. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari langit. Seorang pria parubaya memancarkan udara abadi dan mengenakan jubah Taois ungu perlahan turun di atas awan keberuntungan. Xiao Chen terkejut. Orang ini sebenarnya bersembunyi di sini, dan mereka tidak menemukannya selama ini. Acaranya baru saja dimulai. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda berdua menghancurkannya? Turun.
Penggarap abadi berpakaian ungu mendarat di kapal hantu. Ki abadinya menghilang, dan auranya tiba-tiba berubah seolah-olah dia menyatu dengan gunung hantu di bawahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Dengan suara keras, tanah di bawah Xiao Chen dan Jiang Tian berubah menjadi mulut. Terperangkap lengah, mereka jatuh ketika tanah di bawah mereka menghilang. Ketika penggarap abadi berpakaian ungu melihat keduanya menghilang, dia mengangguk sambil berdiri di kapal hantu. Kemudian, dia mendorong dengan kakinya dan melayang ke udara, bersiap untuk kembali bersembunyi. Bang! Namun, sebelum penggarap abadi bisa selesai tersenyum, batu terbang dari gunung. Kemudian, sebuah tangan raksasa muncul, meraihnya, dan menariknya turun dari langit. Di tengah gemuruh, Xiao Chen terbang kembali dalam keadaan yang agak menyedihkan. Dia duduk di singgasananya dengan satu tangan melingkari leher pihak lain, tampak tanpa ekspresi. Jika Xiao Chen tidak mengeksekusi dunia Dharma sebelumnya, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa lolos dari gunung hantu. Ruang di dalam gunung itu terlalu aneh dan mengerikan. Tanah ditutupi tengkorak, banyak di antaranya milik pemuda. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia jatuh. Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu melarikan diri dari gunung hantu? Seru penggarap abadi berpakaian ungu, keterkejutan memenuhi wajahnya. Dia menemukan pergantian peristiwa ini tak terbayangkan. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, ada terlalu banyak hal yang mustahil di dunia ini. Bicaralah, apa yang banyak kamu coba lakukan? Petik 2. Haha, tidak mungkin bagimu untuk mengancamku. Cahaya keemasan membengkak terus-menerus di tubuh penggarap abadi berpakaian ungu. Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Orang ini sebenarnya memutuskan untuk menghancurkan tanpa pandang bulu dengan meledakkan Yuanying miliknya. Tanpa penundaan, Pride terhunus dari belakang tahta dan membunuh penggarap abadi berpakaian ungu terlebih dahulu. Xiao Chen dengan santai melemparkan mayat tanpa kepala di tangannya ke samping dan melihat ke kapal hantu. Tiga kecil, pernahkah kamu mendengar tentang Dewa Hantu? Xiao Chen bertanya pada item spirit dari Tree Life Mirror. Itu adalah sesuatu yang sangat jahat. Saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Mereka adalah keberadaan terlarang selama zaman abadi. Lebih jauh lagi, ini adalah jalan buntu, tidak ada cara itu bisa berhasil. Orang lebih suka menjalani reinkarnasi daripada menjadi hantu abadi. Petik 2. Little Tree melanjutkan, Ghost Immortals bukanlah hantu atau immortals. Mereka hidup tapi tidak hidup, mati tapi tidak mati. Mereka berkeliaran di antara yin dan yang. Meskipun mereka hidup selamanya, mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bisakah kamu memikirkan cara untuk menghancurkan kapal hantu ini? Xiao Chen bertanya, menunjuk ke kerangka kapal hantu di depan. Dia merasa sangat tidak nyaman melihatnya meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Bahkan serangan gabungan dari 7 senjata surgawi telah gagal menghancurkan kapal hantu. Haha, ini mudah. Aku bisa memindahkan benda mati ini ke tempat sampah 3 cermin kehidupan. Meskipun Little Tree membuatnya terdengar sangat mudah, dia menggertakkan giginya dan menunjukkan ekspresi serius saat dia mengendalikan Tree Life Mirror dan mengeksekusi gerakan alam semesta kecil. Dia mengerutkan kening berat, jelas menempatkan banyak usaha. Xiao Chen tidak bisa tidak menyesali permintaannya. Dia tahu bahwa Little Tree suka pamer. Seharusnya dia tidak menanyakan ini padanya. Air mata muncul di angkasa, dan Little Tree berteriak. The Tree Life Mirror memancarkan cahaya terang, tampak seperti terbakar. Kemudian, seluruh kapal hantu menghilang dengan, wush, tersedot ke dalam 3 cermin kehidupan. Begitu kapal hantu menghilang, Xiao Chen merasakan perubahan geografi di sekitarnya. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di Starry Heavens di atas bergerak, kembali ke tempat asalnya. Sepertinya sukses. Xiao Chen tersenyum dan mengangguk puas. Bagi Xiao Chen untuk membantu sampai saat ini, dia bisa dianggap telah melakukan yang terbaik. Sekarang, dia ingin pergi ke Istana Abadi Meraj dan menemukan seni siklus sebelum pergi. Adapun apakah Jiang Tian, yang jatuh ke gunung hantu, mati atau hidup, Xiao Chen tidak bisa diganggu. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa dengan cara Jiang Tian, gunung hantu ini tidak dapat menjebaknya sampai mati. Begitu geografi dipulihkan, para pembudidaya longgar dan para tetua tanah suci masih di pegunungan hantu, yang datang untuk menjelajah, segera merasakannya. Yang hadir semuanya ahli. Meskipun mereka tidak memahami geomansi, mereka masih bisa merasakan perubahan halus di geografi sekitarnya. Selain itu, tim memiliki Geomaster, jadi tidak perlu dikatakan lagi bahwa mereka memperhatikan perubahannya. Dalam kelompok Istana Astral Siklik, Kepala Istana-Istana Matahari, Chu Tian, mengerutkan kening dalam kebingungan dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa geografi gunung hantu ini tiba-tiba kembali normal?
Petik 2. Geomaster dalam kelompok itu adalah seorang lelaki tua berpakaian putih. Dia adalah Geomaster eksklusif dari Cyclic Astral Palace dan hampir sama terampilnya dengan Jiang Tian. Pria tua berpakaian putih itu bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat sebelum menjawab, sangat sulit untuk mengubah geografi Gunung Hantu. Pihak lain mungkin tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Atau mungkin, pihak lain hanya perlu mempertahankannya cukup lama. Ketika Chu Tian mendengar itu, dia mengangguk dan berkata, itu benar. Mengambil inisiatif dan masuk lebih dulu sudah cukup untuk meninggalkan kita jauh di belakang. Karena geografi sudah pulih, kami tidak perlu menahan diri lagi. Ayo bergegas ke Istana Immortal dengan kecepatan penuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok-sosok kelompok Istana Astral Siklik melintas. Di bawah pimpinan Chu Tian dan lelaki tua berpakaian putih, mereka bergerak dengan kecepatan penuh, bergegas ke Istana Abadi Meraj dengan sekuat tenaga. Adegan seperti itu terjadi di berbagai pegunungan hantu. Orang-orang ini sudah tahu bahwa mereka selangkah di belakang, jadi mereka tidak lagi menahan apapun. Di tengah lembah, di dekat pintu masuk ke Istana Abadi Meraj, wajah kedua Yang Mulia tenggelam pada saat yang bersamaan. Yang Mulia Ming Yue berkata, Daois Ziyun sudah mati. Aku tidak lagi merasakan auranya. Siapa yang kuat? Saat bekerja dengan Gunung Hantu, Ziyun seharusnya bisa melindungi dirinya dari Kaisar Bela Diri Surga ke-9. Beberapa penggarap abadi di belakang mengungkapkan kebingungan mereka. Yang Mulia Tianyi berkata, sudahlah. Kami seharusnya mengharapkan beberapa kemunduran dalam perjalanan ini. Tidak peduli seberapa siap kita, akan selalu ada kejutan. Ayo lanjutkan. Yang Mulia Ming Yue berkata, kalau begitu, saya akan meninggalkan beberapa batasan. Dengan begitu, kita akan dapat mengulur waktu dan menciptakan lebih banyak peluang. Benar, itu akan bagus. Jika orang luar ada di sekitar, mereka pasti akan merasa terkejut. Pembatasan yang dengan santai disebutkan Yang Mulia Ming Yue sebenarnya adalah keterampilan sihir utama, bulan darah es. Xiao Chen tidak peduli tentang hal lain untuk saat ini. Setelah geografi dipulihkan, dia mengandalkan keahliannya yang cukup besar dalam mencari naga dan memperbaiki pembuluh darah dengan bantuan cermin pengungkap naga dan platform penakluk naga. Tanpa perlu khawatir, dia berkembang dengan kecepatan yang luar biasa mulus. Seni siklus memenuhi pikirannya. Dia tidak peduli dengan spirit herb dan profound beast yang dia temukan di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, Istana Immortal kuno muncul di depan matanya. Dengan erosi waktu, eksterior Istana Immortal yang megah tidak lagi menunjukkan banyak gaya Immortals. Dinding bata merah tua, atap tertutup debu, dan retakan samar tapi terlihat menimbulkan perasaan usia dan kekalahan. Itu jauh dari meluap dengan energi spiritual, tidak seperti bagaimana itu muncul dari luar, setelah kabut tebal menyebar. Apa yang terlihat di sini lebih nyata. Xiao Chen merasa tergerak. Bahkan legenda yang paling mulia pun goyah di hadapan kerusakan waktu yang tanpa ampun. Saat melihat sisa zaman abadi ini, Xiao Chen memikirkan leluhur abadi Guntur di Danau Kabut yang menyesatkan, leluhur abadi Guntur yang menyatakan bahwa dia menaklukkan Xiao Chen saat di ranjang kematiannya. Pintu ke Istana Immortal terbuka. Namun, ada batasan buatan yang menghalangi jalan. Bulan merah terang menghalangi pintu yang terbuka. Lingkungan bulan yang cerah berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang mengilhami ketakutan karena suatu alasan. Langkah kaki terdengar. Xiao Chen menoleh untuk melihat dan menemukan orang-orang Cyclic Astral Palace bergegas mendekat. Sebanyak 5 orang datang dari Cyclic Astral Palace. Selain Chu Tian, Master Istana-Istana Matahari, dan Geomaster berpakaian putih, ada 3 ahli puncak, yang merupakan Kaisar Bela Diri Surga ke-8. Sepertinya Cyclic Astral Lord berusaha sepenuhnya, tanpa penampilan pribadi, demi Cycle Arts. Penguasa pedang tanpa bayangan. Chu Tian menyipitkan matanya, merasa agak terkejut. Untuk berpikir bahwa seseorang berhasil bergegas sebelum dia melakukannya. Dia telah mendengar tentang ketenaran Sovereign Saber tanpa bayangan dan tidak berani terlalu ceroboh ketika menghadapi orang seperti itu. Xiao Chen menoleh ke belakang dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Istana Chu, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Haha, tidak apa, saya hanya tidak berharap seseorang lebih cepat dari kami. Saudara Sadoles, Anda tiba sebelum kami. Apakah Anda berhasil menemukan sesuatu? Ekspresi Chu Tian pulih normal. Senyum terpancar di wajahnya. Jika memungkinkan, orang ini tidak boleh tersinggung, jadi dia sebaiknya tidak menyinggung perasaannya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saya tidak menemukan apa-apa. Pembatasan ditempatkan di pintu masuk mungkin oleh salah satu Yang Mulia Laut Penglai, berdasarkan metodenya. Petik 2.
Saat Xiao Chen mengatakan itu, semua orang di Cyclic Astral Palace menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Seorang lelaki tua melangkah maju dan mendekati batasan di pintu masuk. Setelah memeriksanya, dia kembali dan berkata, Senior Chu, itu memang karya yang mulia Ming Yue. Itu adalah keterampilan sihir utamanya, bulan darah es. Chu Tian mengerutkan kening dan berkata, apa yang dipikirkan orang tua itu? Kami hanya ingin mendapatkan Cycle Arts dan tidak bertentangan dengan tujuannya. Kenapa dia berulang kali menghalangi kita? Xiao Chen berkata dengan dingin, Tuan Istana Chu, kamu agak naif. Gerakannya yang berulang kali jelas menunjukkan bahwa tujuannya bertentangan dengan tujuan kita. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak masalah tanpa alasan apapun. Iritasi muncul di wajah Chu Tian. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia menemukan bahwa kata-kata penguasa pedang tanpa bayangan masuk akal. Dong, dong, dong. Langkah kaki terdengar lagi. Sekelompok orang lain bergegas. Pemimpinnya adalah Yang Tong, wakil Master Sekte Lima Racun. Segera, kelompok-kelompok dari Surga Yin Yang dan Akademi Provinsi Surgawi tiba juga. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang muncul. Ketika mereka melihat batasan Ichi Blood Moon, mereka semua mengerutkan kening dan tidak berani mengambil risiko. Hal yang sulit dari pembatasan Ichi Blood Moon ini adalah bahwa itu adalah skill sihir terkuat Immortal Venerate Ming Yue. Jika bulan darah es ini menyerang Kaisar Bela Diri Surga Kecil, akan sulit bagi orang itu untuk lolos dari kematian. Bahkan jika dia selamat, dia akan menjadi cacat. Saya ingin tahu siapa yang bisa melanggar batasan ini. Selain beberapa Kaisar Bela Diri Surga ke-9, Kaisar Bela Diri lainnya harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah mereka ingin melanggar batasan ini. Berbagai diskusi terdengar, menyebarkan segala macam kengerian tentang Ichi Blood Moon. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa ini adalah langkah besar oleh orang-orang Laut Penglai. Pembatasan itu tidak banyak. Namun, siapapun yang bekerja untuk memecahkannya terlebih dahulu akan menderita. Dengan kekuatan yang lemah, seseorang akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat mencari harta karun di Istana Abadi Mirage. Orang-orang di belakang akan mendapat manfaat secara gratis. Tunggu sebentar, mengapa saya tidak melihat kelompok itu dari sekte berpakaian darah? Selain orang-orang Laut Penglai, Xiao Chen paling memperhatikan sekte berpakaian darah. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat satu orang pun dari sekte berpakaian darah. Mungkinkah mereka sudah masuk? Tidak mungkin. Aku tidak bisa terus menunggu. Jika tujuan pihak lain ada hubungannya dengan seni siklus, aku tidak akan bisa menerima kerugiannya. Lihat, penguasa pedang tanpa bayangan akan naik. Petik 2. Apa yang dia lakukan? Bahkan Master Istana-Istana Matahari Chu Tian dan Wakil Master Sekte Lima Racun tidak berani bertindak gegabah. Mungkinkah dia berpikir untuk melanggar batasan itu? Petik 2. Dia benar-benar berani. Namun, bahkan jika dia berhasil mematahkannya, dia akan sangat menderita. Ketika Xiao Chen tiba di depan pintu, dia menarik perhatian semua orang. Banyak yang gembira. Setelah batasan itu dilanggar, mereka akan bisa masuk dengan mengikuti di belakang. Desadoles Sabre Sovereign pasti akan terluka, secara efektif menghilangkan salah satu pesaing mereka. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Saat Xiao Chen berdiri di depan Ichi Blood Moon, Ki dingin menyerang wajahnya. Bulan merah terang itu seperti bintang yang terbuat dari es. Setelah mengukurnya, Xiao Chen mau tidak mau melihat keterampilan sihir ini dengan cara yang baru. Ada banyak trik di balik fasadnya yang sederhana. Cahaya itu berisi dunia kecil yang sedingin es. Setelah pembatasan dilanggar dengan paksa, seluruh dunia kecil akan meledak. Dengan belenggu yang hilang, bulan merah akan membesar tanpa batas. Setelah itu akan meledak dengan keras dengan bang. Hanya dengan memikirkan dampak yang akan diderita seseorang jika berada dalam jarak dekat membuat seseorang gemetar. Sederhananya, bulan merah itu seperti bom besar. Pembatasan adalah sumbunya. Itu akan menyala hanya dengan satu sentuhan. Memaksanya dengan paksa jelas merupakan metode yang paling bodoh, yang akan mengakibatkan kematian yang paling menyedihkan. Namun, bagaimana seseorang bisa melewatinya tanpa melanggar batasan? Banyak pikiran melintas di benak Xiao Chen saat dia menghilangkan ide satu persatu. Setelah beberapa saat, Xiao Chen merasa bersemangat, dia telah memikirkan cara untuk menangani ini. Api surgawi salju surgawi muncul di telapak tangan Xiao Chen. Kemudian, di depan mata semua orang, dia memasuki cahaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mundur, mundur. Ketika berbagai orang di Tanah Suci dan pembudidaya lepas melihat pemandangan ini, mereka dengan cepat mundur, takut terjebak dalam ledakan yang dihasilkan.